Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai kewajiban jangka panjang yang meliputi definisi, pengumpulan, pencatatan, dan laporan keuangan. Dengan saya di sini Suci Limaita sebagai moderator dan teman saya Zala Gustiana sebagai pemateri 1, dan saya Widrawani Saktirikanya sebagai presiden. Baik, langsung saja kita membahas apa itu kewajiban jangka panjang. Yang pertama akan dibahas oleh teman saya Zena. Baik teman-teman, yang pertama itu kami akan membahas tentang definisi. Jadi kewajiban jangka panjang itu sama dengan utang atau perikatan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Jadi kewajiban jangka panjang adalah utang atau kewajiban perusahaan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Artinya perusahaan tidak harus melunasi dalam waktu dekat, tapi tetap punya tanggung jawab di masa depan. Kemudian mencerminkan komitmen finansial jangka panjang perusahaan. Kewajiban jangka panjang ini mencerminkan komitmen finansial perusahaan dalam jangka panjang. Jadi semakin besar nilainya, semakin besar juga tanggung jawab perusahaan di masa depan. Kemudian penting untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban di masa depan. Nah, selain itu, kewajiban jangka panjang juga sering digunakan oleh investor dan kreditur untuk menilai apakah perusahaan mampu membayar utangnya di masa depan, seberapa sehat kondisi keuangan perusahaan, dan tingkat risiko jika berinvestasi di perusahaan tersebut. Kemudian ada jenis-jenis kewajiban jangka panjang. Yang pertama itu ada obligasi atau bonds, yaitu surat utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan. Jadi obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan perusahaan kepada investor. Jadi perusahaan meminjam uang dari masyarakat dan berjanji akan membayar bunga secara berkala, mengembalikan pokok utang saat jatuh tempo. Ini biasanya digunakan untuk pendapatan dana besar tanpa harus ke bank. Kemudian yang kedua itu pinjaman bank jangka panjang, utang dengan tenor lebih dari 1 tahun. Ini adalah pinjaman dari bank dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya itu kredit investasi, kredit modal kerja jangka panjang. Biasanya ada bunga dan jadwal cicilan yang harus dibayar secara berkala. Kemudian yang ketiga itu ada hipotek atau mortgage. Itu hipotek adalah pinjaman yang dijamin dengan aset tetap seperti tanah, bangunan. Kalau perusahaan gagal bayar, aset tersebut bisa disita oleh pemberi pinjaman. Biasanya digunakan untuk pembelian properti atau gedung perusahaan. Yang keempat itu ada sewa pembiayaan finance, yaitu kewajiban sewa dengan pengalihan risiko atau manfaat aset. Nah, ini adalah bentuk sewa tapi secara ekonomi mirip dengan membeli aset secara kredit. Ciri-cirinya yaitu risiko dan manfaat aset berpindah ke penyewa. Biasanya ada opsi untuk memiliki aset di akhir masa sewa. Yang kelima yaitu ada sewa pembiayaan. Ada kewajiban pensiun, yaitu kewajiban perusahaan untuk memberikan dana pensiun kepada karyawan setelah mereka tidak bekerja lagi. Artinya, perusahaan harus menyiapkan dana dari sekarang karena pembayaran akan dilakukan di masa depan. Kemudian yang terakhir yang keenam, utang jangka panjang lainnya. Misalnya itu utang kepada pihak berelasi, kontrak derivatif jangka panjang. Kategori ini mencakup kewajiban lain yang tidak masuk ke jenis utama. Biasanya sifatnya lebih kompleks dan tergantung perjanjian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Firda.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan kewajiban jangka panjang. Pengakuan kewajiban jangka panjang itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kewajiban jangka panjang diakui saat timbul, yaitu ketika perusahaan menerima pinjaman aset atau jasa dan berkomitmen melakukan pembayaran di masa depan. Misalnya, ketika perusahaan menandatangani kontrak pinjaman bank jangka panjang, maka sejak saat itu kewajiban sudah ada dan harus dicatat. Yang kedua yaitu pengukuran awal. Pengukuran awal ini dilakukan dengan mencatat kewajiban sebesar nilai kini atau present value dari arus kas masa depan. Nilai ini dihitung dengan mendiskontokan pembayaran pokok dan bunga menggunakan tingkat bunga pasar yang relevan. Tujuannya agar nilai kewajiban yang dicatat benar-benar mencerminkan beban ekonomi yang akan ditanggung perusahaan. Yang terakhir yaitu pengukuran selanjutnya. Untuk pengukuran selanjutnya biasanya menggunakan metode amortisasi, yaitu effective interest method. Dengan metode ini, beban bunga dapat dicatat secara sistematis sesuai dengan tingkat bunga efektif, sehingga laporan keuangan menunjukkan biaya bunga yang lebih realistis. Untuk kewajiban tertentu seperti instrumen derivatif, pengukuran dilakukan pada nilai wajar sesuai kondisi pasar. Semua proses ini memiliki dasar standar akuntansi. Jadi pengakuan kewajiban jangka panjang tidak hanya soal pencatatan, tetapi juga harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan dapat dipercaya. Yang selanjutnya yaitu pencatatan dalam laporan keuangan. Yang pertama akan timbul di laporan neraca. Di laporan neraca, kewajiban jangka panjang ini disajikan secara terpisah dari kewajiban lancar. Dan letaknya adalah di bawah kewajiban lancar. Hal ini penting agar pengguna laporan keuangan bisa membedakan mana kewajiban yang harus segera dibayar dalam waktu dekat dan mana yang jatuh tempo dalam jangka panjang. Yang kedua akan muncul di CALK atau yang kita kenal dengan catatan atas laporan keuangan. Perusahaan wajib memberikan penjelasan yang lebih detail, misalnya sifat kewajiban, jadwal pembayaran, tingkat bunga, serta ketentuan yang relevan dari kewajiban jangka panjang tersebut. Informasi ini akan membantu investor dan kreditur memahami risiko dan komitmen perusahaan. Berikut adalah contoh pencatatan jurnal ketika terjadi. Yang pertama adalah saat menerima pinjaman. Dapat kita lihat ketika menerima pinjaman tentunya kas kita akan bertambah di sebelah debit dan tentunya utang juga bertambah karena adanya pinjaman dan di sebelah kredit. Yang kedua adalah saat kita membayar angsuran pokok. Dengan kata lain, kalau kita ada membayar otomatis kas kita berkurang di sebelah kredit dan utang jangka panjang kita juga akan berkurang di sebelah debit. Dan untuk pencatatan bunganya sendiri, yaitu beban bunganya bertambah di sebelah debit dan akun penyandingnya bisa dijadikan ataupun utang bunga. Dengan pencatatan seperti ini, laporan keuangan akan mencerminkan posisi kewajiban perusahaan secara akurat. Investor dan kreditur bisa menilai apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya, dan manajemen juga bisa menggunakan informasi ini untuk merencanakan strategi keuangan di masa depan. Saya kembalikan pada Anda. Baik, setelah kita telah membahas apa itu tentang investasi jangka panjang, sekarang kita akan membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman, kami akan membuka 3 orang untuk dapat bertanya. Yang ingin bertanya bisa angkat tangan, lalu berdiri, menyebutkan nama dan juga timnya. Delapan yang nanya. Itu HP siapa sih penting kemarin? Gak bisa diseleb. Mentok-mentok HP baru. Ya, baik, Siti Ramadhana bisa berdiri dan menyebutkan nama dan pertanyaannya. Dari perkenalkan nama saya Siti Ramadhana dari kelompok 8. Di sini saya ingin bertanya, mengapa kewajiban jangka panjang perlu dipisahkan dari kewajiban lancar dalam laporan keuangan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, bagi teman-teman siapa lagi yang ingin bertanya?
Baik, perkenalkan nama saya Siti Terawati dari kelompok 8. Ingin bertanya, apa risiko bagi perusahaan jika salah dalam mengakui atau mengukur kewajiban jangka panjang? Terima kasih. Baik, tersisa satu orang untuk bertanya. Siapa lagi? Oh, iya, Miska dulu aja. Baik, terima kasih teman-teman. Nama saya Rosalis Nofriga dari kelompok 7. Pertanyaannya, menurut kalian bagaimana kewajiban jangka panjang dapat mempengaruhi keputusan investor dan kreditor? Baik, selanjutnya dari pertanyaan yang telah ditanyakan akan dijawab oleh pembahas. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Ramadana. Pertanyaannya tadi tentang pemisahan kewajiban jangka panjang dengan kewajiban lancar. Alasan kenapa harus dipisah? Karena pemisahan ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan likuiditas perusahaan dalam jangka pendek dan stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Jika tidak dipisah, pengguna laporan keuangan akan kesulitan menilai apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan bagi investor dan kreditor, informasi ini juga membantu mereka dalam menilai risiko, terutama risiko gagal bayar. Kewajiban jangka panjang terlalu besar juga menunjukkan beban kerugian yang berat, beban keuangan yang berat di masa depan. Apakah jawabannya sudah memuaskan, Mbak Dona? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tera, yaitu apa risiko bagi perusahaan jika salah dalam mengakui atau mengukur kewajiban jangka panjang. Jadi jika perusahaan salah dalam mengakui atau mengukur kewajiban jangka panjang, maka laporan keuangan bisa menjadi menyesatkan. Contohnya, kewajiban yang terlalu kecil maka laba terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Kemudian kewajiban yang terlalu besar maka perusahaan terlihat lebih berisiko. Hal ini bisa berdampak pada keputusan yang salah dari investor, kreditur, bahkan manajemen sendiri dan bisa menurunkan kepercayaan terhadap perusahaan. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka. Tadi pertanyaannya bagaimana kewajiban jangka panjang tersebut dapat mempengaruhi keputusan investor dan kreditur. Kewajiban jangka panjang itu sangat mempengaruhi keputusan karena menunjukkan tingkat resiko dan struktur modal perusahaan. Investor akan melihat apakah perusahaan terlalu banyak utang yang nantinya bisa mengurangi keuntungan di masa depan. Kreditur juga akan menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya sebelum memberikan pinjaman tambahan. Jika kewajiban jangka panjang terlalu tinggi, maka perusahaan dianggap berisiko tinggi. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, utang bisa membantu perusahaan berkembang dan meningkatkan nilai usaha. Jawabannya bisa diterima. Baik, kita sudah mencapai ujung dari pembahasan presentasi pada hari ini. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, saya akan menyimpulkan apa yang telah dibahas oleh teman-teman saya, yaitu mengenai investasi jangka panjang adalah utang perusahaan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, yang mana di sini investasi utang jangka panjang ini sebagai sumber pendanaan, dan juga penyajiannya juga harus dipisahkan dengan utang jangka pendek di laporan keuangan karena akan berdampak untuk mempengaruhi keputusan investor maupun kreditur. Oleh karena itu, kewajiban jangka panjang menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan dan keberlanjutan perusahaan. Sampai di sini, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.